kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan skenario penonton? Kalau misalnya dari sisi pemikiran kita tahu bahwa protokol Kemenpora membolehkan 30% dari kursi penonton, tapi ingat itu hanya di fase ketiga. Jadi di protokol Kemenpora sendiri ada 3 fase, yaitu fase 1, fase 2, dan fase 3. Fase 2 belum boleh ya menggunakan penonton. Kalau misalnya di fase ketiga dibolehkan tapi hanya 30%. Kita nggak tahu nih fase kedua dan ketiga ini kapan. Tapi yang saya mau kasih lihat di sini adalah ini adalah contoh dari Belarusia. Nah, di Belarusia ini sebenarnya liga tetap jalan ya kemarin ya. Tapi dengan kondisi yang ada saat ini, yang biasanya mereka tiap pertandingannya ada 3.000 yang nonton, karena COVID, supporternya akan tahu diri sendiri. Ya, mereka menjaga dirinya sendiri. Kita harapkan di Indonesia juga hal seperti ini berjalan ya. Kalau misalnya PSSI tetap membolehkan, PSSI atau LIB tetap membolehkan untuk ditonton, rasanya akan turun gitu. Kalau misalnya para supporter ini punya pemikiran yang sama untuk menjaga kesehatan dan menjaga mensupport para tenaga kesehatan di rumah sakit ya, untuk tidak kewalahan atau terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan karena banyaknya orang yang terpapar misalnya gitu. Nah, ini ada penurunan dari 2.700-an tiket turun hingga 750-an tiket saja setiap pertandingan rata-ratanya. Nah, artinya di sini juga kelihatan bahwa angkanya itu hanya 30% dari jumlah kapasitas kebanyakan penontonnya hanya 30% yang menonton dari jumlah maksimalnya di Belarusia ya. Di Liga Belarusia itu rata-rata average penontonnya. Jadi memang angka 30% ini ya masuk akal juga. Selain itu juga ini yang di bawah, kalau misalnya attendance and COVID-19 cases, ini kita bisa baca bahwa casesnya itu bergerak ke atas. Jadi dengan angka yang sampai 53 ribuan ya kasus di Belarusia yang positif. Nah, penontonnya itu semakin ke sini semakin bertambah sedikit sebenarnya. Ya, jadi di awal-awal mereka tidak datang, tapi mulai bergerak naik gitu, seiring dengan jumlah kasus positifnya. Tapi yang harus diketahui, jumlah kasus positif ini tidak juga datang dari tribun gitu ya, atau penonton. Itu yang perlu kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini memang kalau bedanya Belarusia, ini disclaimer lagi ya, kalau Belarusia kan Belarusia gitu. Indonesia kan jumlah penontonnya sampai 30 ribuan bos, atau 10 ribuan, 25 ribuan. Iya, makanya ini perlu kita lihat juga sama-sama bahwa ya, kita perlu lihat ada landasannya juga lah, melihat dari tempat lain ya, data-data dari tempat lain seperti apa sih gitu loh. Satu hal kenapa di sini kita mencoba memberitahukan ini supaya nanti kita bisa tahu solusinya seperti apa. Kalau misalnya dari analisis data kita punya solusi atau baiknya seperti apa, tapi nanti kita bicarakan di slide selanjutnya. Tapi yang pasti seharusnya dan harapannya supporter itu meskipun diperbolehkan juga harus menjaga kemungkinan hal ini terjadi. Jadi kemungkinan behaviornya akan mereka menjaga sendiri gitu loh. Saya nggak tahu lagi kalau misalnya tiba-tiba dibuka dan behaviornya mereka ramai-ramai ke sana, mungkin kita bisa prepare Liga Indonesia ke depan itu seperti apa ya. Jadi ini behavior yang agak ajaib, karena kalau misalnya kesehatan tetap dilawan ya, seperti ada di beberapa hal di sini, kita masih banyak di jalanan juga
tidak memikirkan kesehatan atau menjaga kesehatan saudaranya, temannya, atau menjaga tenaga kesehatan ya, supaya mereka tidak kewalahan. Itu juga kita punya andil di sana. Jadi harapannya sih supporter sedikit berpikirkan jauh ke depan gitu, untuk kebaikan kita sendiri dan kita semua juga. Nah, nextnya ini. Nah, dari penjelasan tadi ada anomali. Ya, anomalinya seperti apa? Anomalinya seperti ini. Oke. Untuk kontribusi Axiar anggaplah memang benar dikasih 800 juta atau bahkan 1, berapa M setiap bulannya gitu ya. Atau 520 juta. Yang sulit berdasarkan yang kita lihat ya, data-data yang ada, kontribusi Axiar ini kemarin aja agak terlambat ya. Nah, kalau misal yang paling penting, kalau misalnya mau menjalankan liga ini kembali, kita ingin memberikan usul bahwa sebaiknya kepastian kontribusi ini sudah pasti dari awal. Kalau bisa dikasih jebret di awal lebih baik lagi. Tapi rasanya kan nggak mungkin ya. Nah, yang pasti adalah jadwal pemberiannya itu harus pasti. Karena kalau ada jadwal pemberiannya itu pasti, pihak federasi bukan pihak federasi tapi pihak operator bisa membantu klub untuk memastikan keberlanjutan cash flow mereka ya. Klub pun juga nggak deg-degan nih gitu, karena mungkin masih banyak klub yang menunggu sekali kepastian kontribusi Axiar ini, atau menunggu sekali kontribusi Axiar yang mereka sebut sebagai subsidi ini, padahal sebenarnya ini adalah kontribusi dari Axiar mereka gitu. Itu satu anomali pertama. Sedangkan anomali kedua adalah kalau misalnya dari yang kita baca atau saya baca di draft di beberapa media, maka protokol dari Kemenpora ini tidak sinkron dengan protokol kesehatan PSSI ya. Karena protokol kesehatan PSSI itu mewajibkan untuk melakukan rapid test yang 2 kali per match itu. Tapi kalau dari Kemenpora, dalam rilisnya pada tahap 2 atau fase 2 dan fase 3 ini, mereka minta tesnya adalah PCR. Nah, antara PCR test dengan rapid test ini beda ya. PCR test ini lebih pasti hasilnya, harganya juga jauh lebih mahal. Rapid test belum tentu pasti ya. Menurut belum pasti 100% lah hasilnya. Tapi kalau PCR test atau swab test itu sudah pasti hasilnya, apakah dia negatif atau positif. Nah, cuman harganya juga jauh lebih mahal. Kalau nggak salah range-nya di angka 2, atau 1,8 ke atas 2,5an gitu. Jadi kalau itu satu orang 2,5 juta ya bisa dibayangkan sendiri. Nah, ini yang harus disinkronkan nih antara protokol PSSI dan Kemenpora. Mungkin jalan satu-satunya adalah memastikan bahwa, tapi tetap ada way out ya. Di sini kita juga memberi informasi atau kemungkinan way out, misalnya gini. Karena biasanya rapid test, kalau misalnya rapid test dianggapnya adalah dia positif, ya kita bisa bawa mereka ke PCR test atau swab test gitu. Setahu saya PCR test atau swab test itu tidak bisa langsung ya, kecuali yang punya duit ya, 2,5 juta itu tadi. Karena alatnya mahal, terus jumlahnya juga sedikit alat PCR itu ya, maksudnya nggak banyak, nggak semua orang punya gitu. Jadi itu ya, kebutuhannya ini jauh akan melonjak lebih besar. Ini yang harus PSSI dan Kemenpora mensinkronkan hal tersebut dan mencari jalan keluarnya. Ketiga, dengan protokol kesehatan yang ketat dari PSSI ya, kebutuhan klub aja sudah meningkat gitu ya. Dan juga ini saya mau kasih lihat bahwa ada kemungkinan misalnya tetap menggunakan penonton dengan protokol Kemenpora, yang mana tadi saya sebutkan di fase ketiga adalah jumlah penontonnya diperbolehkan hanya 30% dari kapasitas stadion. Satu hal, kita harus tetap menjaga physical distancing. Memungkinkan tidak menjaga physical distancing,
ya. Padahal mayoritas tribun penonton di stadion kita ini adalah beton yang tidak ada nomornya. Memungkinkan atau tidak? Jadi itu ya kata kuncinya. Saya rasa sulit ya untuk memastikan kebijakan jaga jarak ini. Jadi kalaupun ada, kebutuhan stewardnya akan meningkat jauh lebih banyak, artinya uangnya juga jauh lebih banyak yang harus dikeluarkan ya untuk menjaga physical distancing ini tetap berjalan ya. Itu satu. Yang kedua juga kita klub atau operator atau federasi juga nggak bisa menjaga fanatisme ya. Mengontrol fanatisme itu kan susah ya, namanya itu juga emosi dari tiap orang ya. Jadi rasanya itu susah kalau misalnya tetap dibuka ya dengan kondisi stadion kita yang masih mayoritas tribun penontonnya adalah beton gitu. Oke, nah ini tapi kalau misalnya tetap dengan penonton ya ini yang harus dipikirkan, dan sudah pasti uang klub atau kebutuhan klub cost-nya jauh lebih tinggi lagi. Nah, selain itu juga harus menjalankan protokol kesehatan ya, ada atau nggak ada penonton, klub juga harus menyediakan desinfektan yang tadi, ada termogan juga ada wastafel. Di beberapa hal biasanya polisi meminta kita untuk ada bilik desinfektan gitu ya. Biasanya setahu saya sih biasanya begitu. Tapi anggaplah tidak ada sekalipun, wastafel ini juga harus ada, wastafel untuk cuci tangan karena protokolnya ada di sana. Desinfektan oke lah, klub pasti bisa gitu. Nah, kebutuhan termogan dan wastafel ini kalau misalnya dengan kebijakan dengan penonton, jumlahnya juga harus banyak. Nah, jumlahnya harus banyak, artinya cost-nya juga meningkat gitu. Sedangkan kalau misalnya tidak dengan penonton, jumlah yang dia butuhkan si panpel ini untuk menyelenggarakan pertandingan tidak terlalu banyak nantinya gitu. Dan istilahnya kita bisa membantu klub untuk bernafas ya, untuk mempersiapkan di next-nya di musim depan. Mereka mempersiapkan diri dengan uangnya untuk beli termogan, wastafel dan lain halnya, apabila desinfektan untuk menjaga keamanan para penontonnya jika memungkinkan untuk 100% nantinya. Ya. Oke, kita bicara solusi. Tadi ada anomali, ada opsi, ya, dan ada landasan berpikir kita. Oke, nah solusinya kalau misalnya dari sisi kita fokus pada pemain. Kenapa harus pemain? Kita kembali lagi ke yang pertama ya. Yang pertama tadi apa? Football industry value chain itu adalah permulaan itu adalah pemain. Tanpa pemain, liga ini nggak jalan, kompetisi ini nggak jalan, nggak ada klub juga. Jadi gamenya itu sebenarnya adalah produk dari industri ini gitu. Pertandingan itu adalah produk dari industri ini. Jadi kita harus fokusnya ke pemain, bukan ke supporter, bukan ke klub ya, tapi kita fokus ke pemain. Misalnya klub punya duitnya dan lain halnya, kalau misalnya pemainnya nggak mau main, emang ada pertandingannya kan? Nggak ada kan ya. Jadi cara berpikir kayak gitu. Kalau misalnya industri ini dari awalnya aja nggak ada yang mau menjalankannya, susah. Nah makanya kita harus fokus sama pemain yang ada di lapangan yang menjalankan gitu. Nah ada 3 opsi yang menurut pemikiran kami di analisis cetek ini harus dilakukan oleh klub ya. Masih ada waktu dari bulan Juli ini, awal Juli ini sampai bulan September akhir untuk 3 hal ini. Yaitu yang pertama adalah klub memastikan ke si pemain ya, alias duduk bareng, mereka mau main atau tidak main dengan kepastian bahwa liga akan berjalan kembali. Itu satu. Yang kedua, karena ini impact-nya adalah liganya baru berjalan Oktober, Juni itu force major ya, sampai Juni itu force major, berarti Juli sampai
September gaji yang sama gitu, gajinya balik lagi nih, udah balik lagi gitu. Tapi kan semua bisa dibicarakan sama-sama ya, pasti pemain juga mengerti, klub juga mengerti, tapi juga harus duduk bareng nih gitu. Jadi mau nggak mau saran kita adalah klub datang bertemu dengan pemain mereka ya, bicarakan soal ini, kita mau main atau tidak main. Bukan kita, tapi para pemain mau main atau tidak main. Jauh sudah ada jawabannya, misalnya mereka mau main, oke. Dengan kondisi saat ini yang tadi dibicarakan, bagaimana dengan kontraknya ya, apakah kontraknya akan berlanjut sama atau kita bisa renegosiasi lagi, misalnya 3 bulan ini angkanya diturunkan lagi karena force majeure atau seperti apa gitu. Maksudnya opsi-opsi dibuka lah di sini karena ini jangka waktunya panjang ya, sampai September. Jadi opsi-opsi ini perlu dibuka lagi terkait kontrak dan renegosiasi kontrak gitu ya. Yang ketiga, ini bicara nextnya, ketika liga bermain atau ketika liga dijalankan, kompetisi dijalankan, kita perlu memberitahukan juga nih, kalau misalnya dari klub memberitahukan ke si pemain benefitnya apa kalau misalnya dia tetap melanjutkan ya, dan dari sisi pemain juga tahu gitu loh, apa sih yang bisa mereka prepare nantinya ya, dengan beberapa opsi dan kemungkinan tahu-tahu jalan, tahu habis itu nggak ada, di stop lagi atau bagaimana. Nah, jadi ini yang harus di prepare ya, benefit ya. Kenapa benefit? Karena satu hal, biaya untuk COVID ya, penyembuhan COVID misalnya gitu, masuk rumah sakit itu mahal dan ditanggung oleh siapa, itu satu. Yang kedua, ditanggung oleh pemerintah misalnya ya, diberitahukan juga bahwa bisa juga menggunakan BPJS tanggung oleh pemerintah, tapi alurnya lama dan kita nggak tahu apakah rumah sakit lagi penuh atau enggak. Jadi itu kemungkinan itu diperlihatkan supaya para pemain juga aware gitu. Jadi dia tahu gitu bahwa ada kemungkinan hal ini di masa depan ketika bermain. Satu. Selain itu, benefit apa aja sih yang didapetin dari mereka? Oke, gaji tetap dapat kalau misalnya main, tapi impact-nya adalah ABCDE gitu. Ini yang harus diketahui oleh pemain. Jadi kenapa ini harus dibicarakan ya, ketiga hal ini, supaya untuk menumbuhkan rasa memiliki juga dari si pemain terhadap klub juga terhadap pemain, juga jadi menumbuhkan ikatan keluarga yang lebih kuat ya. Karena biasanya di masa-masa pandemi ini kita bisa tahu bahwa biasanya orang beda-beda tuh impact ke psikologis orang gitu. Ada yang marah, ada yang deg-degan, ada yang biasa aja gitu. Jadi itu yang harus dibicarakan sama-sama. Karena tanpa pemain, lagi-lagi tanpa pemain maka tidak akan ada kompetisi dan juga klub. Jadi menurut kami di analisis cetek, klub atau ekosistem ini, Liga 1 ini itu harus fokus kepada pemain ya. Kalau misalnya mereka tidak fokus kepada pemain, implikasi legalnya kepada klub sebenarnya menurut kami justru lebih besar jika kompetisi dihentikan, atau jika implikasinya itu lebih besar lagi jika klub semena-mena terhadap pemainnya gitu. Karena di sisi lain klub juga ada, mungkin saya nggak tahu ya di luar sana apakah di dalam kontraknya itu ada pasal mengenai force majeure apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak ada, ini tentu ini akan jadi implikasi legal ke depannya untuk klub ya. Rasanya seperti itu. Oke. Jadi mungkin ini adalah slide terakhir ya. Bagi saya atau kami di analisis cetek, liga berjalan atau tidak ada masalah. Ini adalah pemikiran kita. Kalian punya pemikiran lain juga tidak ada masalah, sepanjang ada landasan berpikirnya. Nah, landasan berpikir kita kenapa harus liga dijalankan?
itu adalah industri yang kita sebut di awal tadi, football industry value chain-nya harus ada dulu, ya, harus mengerti dulu. Dengan mengerti itu kita tahu bahwa solusinya adalah, menurut kami adalah fokus kepada pemain. Kita juga tadi meng-capture isu-isu lingkungan dan lingkungan strategis di area ekosistem kita ini seperti apa. Ada protokol kesehatan, ada kondisi-kondisi protokol perhubungan, ya, dinas perhubungan atau Kementerian Perhubungan, ada juga protokol dari Kemenpora, dan juga kemungkinan ini belum lagi sama sponsor ya nanti ya. Jadi kalau misalnya tetap go, itu saran kami harus fokus kepada pemain, karena kuncinya ada di sana, bukan supporter. Menurut saya kuncinya tuh ada di pemain. Pemain bola itu yang main adalah pemain, bukan supporternya gitu. Supporter mensupport atau berpartisipasi di dalam produk dari industri ini gitu. Ada ada klub, maka ada supporter. Nggak mungkin ada supporter dulu baru ada klub. Jadi di situ ya, makanya kita harus lihat dari landasan berpikirnya supaya kita jernih melihat gitu. Akhir kata kita bisa diskusi, saran, kritik, punya pemikiran lain, nggak ada masalah di kita. Nggak usah ngotot-ngototan juga, karena kita juga mau belajar di sini, bukan mau ngotot-ngototan, ya. Siapa tahu ada pemikiran lainnya dengan landasan berpikir lainnya yang bisa mencerahkan kita semua juga. Silakan berdiskusi sama-sama. Kita open untuk diskusi dan lain halnya. Oke, mungkin sekian dari kita. Sampai ketemu lagi di PowerPoint selanjutnya. Ciao.